Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Sultan Ar-Rahman. Dan kali ini saya akan mengerjakan Reinhardt Open Development Introduction to Container with Podman 4.14, yaitu pada chapter 9 di section 9.2, yaitu di section terakhir. Dengan lab pada section 9.2 ini yaitu comprehensive review, atau dalam translate bahasa Indonesianya yaitu tinjauan komprehensif, menerapkan aplikasi media sosial yang terdiri dari beberapa komponen yang dekontainerisasi. Diantaranya basis data PostgreSQL, API Spring Boot, UI Rack yang dihosting dengan NGINX. Setelah mengerjakan lab pada section 9.2, hasil yang diperoleh yaitu dapat menjalankan kontainer dari citra publik, dapat mengelola siklus hidup kontainer, membangun citra kontainer yang efisien, membuat dan menerbitkan gambar kontainer, kelola komunikasi kontainer dan jaringan Podman, pecahkan masalah kontainer, lalu menggunakan penyimpanan kontainer. Kita sebagai student di mesin workstation gunakan perintah lab start untuk mempersiapkan sistem untuk latihan ini. Perintah ini menyalin kode sumber aplikasi ke stasiun kerja yang memeriksa apakah Podman memiliki akses ke gambar yang diperlukan. Kemudian script terus mengevaluasi tujuan lab ini. Biarkan script berjalan di jendela terminal dan selesaikan tujuan lab dari jendela terminal baru. Baiklah, sesuai apa yang dikatain ini, silakan menjalankan perintah lab spasi kompresif spasi review lalu disalinkan, kemudian dipastekan di workstation yang sudah diaktifkan ini, dan setelah dijalankan atau klik enter, maka hasilnya akan seperti ini. Maka sesuai yang di script lab membuat terminal baru ini, saya yang dibahas di sini, kita diminta untuk membuat terminal baru atau new terminal dengan mengklik pada pojok kiri, yaitu menambahkan terminal. Di sini seperti biasa, jika masa ini agak kecil, teman-teman bisa klik tahan Ctrl Shift lalu plus, Ctrl Shift plus. Bentar. Baik, ini sudah ukuran pas. Atau jika masih kekecilan, teman-teman bisa klik tahan Ctrl Min untuk memperkecil. Nah, jika ini memperbesar lagi sama seperti sebelumnya tuh, klik tahan Ctrl Shift plus. Untuk terminal yang pertama, ini ketika sudah menjalankan lab spasi kompresif min review, setelah semua sukses, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu 0 passing, 0 yang belum diselesaikan, 13 falling, mana proses yang belum diselesaikan ada 13, sedangkan yang sudah diselesaikan masih 0. Baik, script menyalin aplikasi dan berkas terkait dalam direktori DO188 subdirectory lab subdirectory comprehensive min review. Spesifikasi yang dibutuhkan: membuat dua jaringan Podman yang disebut beeper main backend dan beeper frontend yang DNS-nya diaktifkan.
Buat wadah basis data Postgres sesuai dengan kriteria berikut. Gunakan gambar kontainer registry.ocp4.example.com .2843 RHL 19 RHL 19 mungkin ya. Kurang tahu. RHL 9 PostgreSQL v13.2 1. Lalu gunakan beper BDB untuk nama kontainer. Menghubungkan kontainer ke beper binback. Menghubungkan jaringan kontainer ke beper bin backend. Lampirkan volume baru yang dipanggil beper bin data ke direktori var lib pgsql data dalam sebuah kontainer. Melewatkan variabel lingkungan berikut ke node kontainer, yaitu PostgreSQL user, PostgreSQL password, PostgreSQL database. Lalu buat citra kontainer untuk beper API yang sesuai dengan kriteria berikut. Menggunakan build multi tahap dengan image builder untuk mengompilasi aplikasi Java. Tahap pembangunan harus melakukan tindakan berikut. Gunakan gambar kontainer registry.ocp4.example.com .28443 UBI 8 OpenJDK min 17.21.12. Gambar ini digunakan home GMO sebagai direktori kerja, dan begitu seterusnya. Ini lumayan panjang, jadi saya akan langsung ke perintah pertama. Ya, pada terminal baru kita diminta untuk membuat jaringan beper backend dan beper frontend. Nah, nama portman di awalnya. Baik, perintah pertama yaitu kita diminta untuk menjalankan portman spasi network spasi create spasi beper bin backend. Baik, saya akan langsung ke notrasinya aja. Oke, kita salinkan Ctrl V. Oke. Lalu perintah 1.2 kita diminta untuk membuat portman network beper bin frontend. Sama, kita salinkan untuk frontendnya. Ctrl C atau klik kanan copy baru Ctrl V di bagian terminalnya. Klik enter. Baik, pada perintah nomor 2 di 2.1 kita diminta untuk membuat volume beper bin data. Copy atau Ctrl C kemudian paste. Oh, ada kurang satu huruf, jadi akan geser ke belakang. Tinggal klik B. Oke. Klik enter. Bentar ya. Bentar. Baik. Baik, pada perintah 2.2 sebentar, saya kurang bahasa Inggris. Kita diminta untuk membuat kontainer PostgreSQL dengan nama beper bin.db. Ya, sama. Pasang volume beper bin data ke direktori var, subdirektori lib, subdirektori pgsql dalam kontainer. Kita salinkan saja langsung. Portman spasi bin days bin name
spasi b per min d, lalu backslash min e postgresql garis bawah user apa underscore ya, apa underscore sih, garis bawah aja, garis bawah user sama dengan bp, lalu backslash, nah begitu seterusnya sesuai dengan yang ada di lab. Kita salinkan, pastikan salinkan di open text dialog karena ini ada 4 baris gitu. Lebih sih, Ctrl V. Setelahnya klik enter, kita tunggu sampai proses menyalinnya di terminal selesai. Setelah selesai, silahkan klik enter. Kita tunggu untuk proses penginstalannya. Baik, prosesnya sudah selesai. Berikutnya pada nomor 3 di perintah 3.1. Pada perintah 3, kita diminta untuk membuat kontainer untuk Mapper API dengan menggunakan kontainer file khusus. Aplikasi tersedia di subdirektori D0188, subdirektori lab, subdirektori comprehensive min review, subdirektori Mapper min backend. Pada perintah 3.1, menavigasikan ke direktori aplikasi. Kita salinkan saja. Kita akan berpindah ke direktori comprehensive review atau bukan di direktori Mapper min backend. Copy atau Ctrl C, lalu klik enter, bukan enter, Ctrl V. Oh, ada yang kurang. Bisa sampai bawah semuanya. Oke, copy. Kalau dirasa selesai, klik enter. Setelah berpindah direktori, membuat container file dengan konten berikut. Oke, sebentar ya. Sebentar, coba pergi ke anunya kayak ke container file atau begini, coba. Oh ya, kita diminta untuk membuat file bernama container file. Sebentar. Coba kita cek di Gedit dengan oh ya, Gedit itu sebuah teks dialog ya, sama seperti ini, edit teks dialog, jadi memudahkan untuk menyalin atau menghapus gitu atau crud atau apa sebenarnya. Dengan ketik Gedit spasi, kita salinkan namanya yaitu container file.
klik enter. Kita coba translate dulu. Oke. Untuk isian dari container filenya ada ini. Kita coba salinkan. Kalau bisa saya coba gunakan ini, apa namanya, kode share. Ctrl A, Ctrl V. Itu webnya namanya kode share ya. Selanjutnya kita salinkan linknya dari kode share ini. Ctrl C. Kemudian kita buka link ini pada browser di workstation ini. Kita klik, lalu Ctrl V. Sudah, klik enter. Nah, ini dia. Kita salinkan saja semuanya. Nah, bukan. Ya, semuanya. Oh. Copy. Jangan Ctrl C Ctrl V karena itu nggak ngerespon pada tanda terminal kalau kita langsung salinnya dari workstation. Jadi harus pakai manual. Copy. Lalu pergi ke container file. Tadi pergi edit. Lalu klik kanan, paste. Oke, seperti ini. Kemudian kita save pada pojok kanan atas. Tunggu sebentar untuk memastikan. Sudah, kita kembali. Pergi ke terminal sebelumnya. Oh, bukan. Ini dia. Nah. Baik. Pada perintah 3.3 kita diminta untuk membangun citra kontainer untuk API dan gunakan Beeper min API .2 v1 sebagai tag. Oke, kita salinkan format spasi min t spasi Beeper min API .2 v1. Oke, Ctrl V. Oke, ada kesalahan di belakangnya, itu ada kelebihan spasi mungkin, jadi saya perlu hapus. Bukan. Oke, sudah. Kita tinggal klik enter. Tunggu masih proses bikin install. Oke, prosesnya sudah selesai. Successfully target location Beeper min API .2 v1. Lalu pada perintah 3.4 diminta untuk membuat wadah yang sesuai dengan spesifikasi Beeper API dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Langsung saja kita salinkan.
Karena ini panjang, jadi kita gunakan open text dialog. Kita salinkan format spasi run spasi bin d backslash, lalu berikutnya double bin m spasi beeper spasi beeper min API spasi double bin net spasi beeper min backend koma beeper min frontend. Begitu lalu berikutnya kita membuang waktu. Asif apa loh? Kita pastekan saja. Ada 3 baris. Kemudian enter atau klik send. Sambil menunggu prosesnya selesai. Setelahnya klik enter. Baik, prosesnya selesai. Lalu pada nomor 4, membuat kontainer untuk Beeper UI dengan menggunakan custom container file. Aplikasi tersedia di direktori do188 di subdirektori lab, subdirektori comprehensive bin review, subdirektori Beeper bin UI. Baiklah, langsung saja kita diminta untuk berpindah direktori, yaitu pada direktori Beeper bin UI. Kita salinkan saja. Setelah klik kanan copy atau Ctrl C, lalu paste dengan klik Ctrl V. Oh, salah. Biasanya bakal begini sih, tergantung input dari workstation-nya. Kalau begini langsung saja gunakan teks dialog. Atau saya yang salah ya karena ada backslash-nya. Lupa, sorry. Maaf ya karena kurang teliti. Pasti. Setelahnya lalu klik enter. Oke, sudah kita sudah berpindah lab. Lalu pada perintah 4.2 sama seperti sebelumnya kita diminta untuk membuat file bernama container file dan mengikuti konten berikut. Langsung saja kita klik edit untuk edit teksnya. Edit spasi sama kita sarankan container file atau kalian bisa ketik sendiri, terserah. Kalau kalian mau edit biar nggak takut error, silahkan, nggak ada yang larang. Enter. Setelahnya kita masuk pada edit, lalu kita salinkan ini. Agar tidak error, saya akan gunakan yang sama, yaitu kode share. Ctrl A, Ctrl V. Kemudian kita kembali ke browser. Sebentar. Nah, ini sudah sesuai sama di sini. Lalu kita salinkan. Lalu klik kanan, copy. Ingat, hasil dari salinan di workstation sama di Windows ini yang di kiri itu beda. Oke, salah. Kita share ke edit. Lalu klik kanan, paste. Baik, sudah selesai. Lalu kita cek ke perintah berikutnya. Build a container, kita diminta untuk membuat container image untuk untuk UI dan gunakan Beeper bin UI
titik 2 v1 sebagai tag. Oke, sama. Berarti kita langsung saja save dengan mengklik save pada pojok kanan atas. Tunggu untuk memastikan. Baik, sudah. Kita akan kembali atau tutup gridnya. Kita salurkan perintah pada path 3. Copy atau klik kanan copy atau Ctrl C setelah di blok lalu Ctrl V. Klik enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Ya, tunggu. Mungkin prosesnya agak lama kayak tadi itu. Tunggu dengan sabar. Kalau dia lebih dari 7 menit biasanya bakal stop, terhenti jadi prosesnya karena error atau apa. Tapi untuk memastikan kita tunggu. Atau masih lama, kita langsung saja Ctrl C. Ya betul, Ctrl C. Baru kita salurkan ulang lagi, itu portrait spasi build spasi minte spasi miper PWI titik 2 v1. Kita tunggu saja dulu.
Baik, prosesnya sudah selesai. Berikutnya pada perintah 4.4 kita diminta untuk membuat kontainer bed matches apa. Kita diminta untuk membuat wadah yang sesuai dengan spesifikasi UI dengan membuat tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Oke, kita salurkan. Di sini ada 3 baris, jadi kita gunakan open text dialog. Ctrl C, Ctrl V atau klik kanan copy baru Ctrl V. Lalu klik enter atau bisa klik send. Kita tunggu prosesnya. Oke, jika sudah selesai prosesnya lalu klik enter. Oke, pada perintah 4.5 secara opsional kita diminta untuk mengakses UI dengan menggunakan browser web untuk menavigasi ke http://localhost-2/8080 menampilkan daftar pesan yang dibuat oleh user. Untuk membuat pesan baru klik new map. Oke, kita coba jalankan browsernya, copy atau Ctrl C, blok, lalu pergi ke webnya, abaikan yang ini. Lalu kita Ctrl V untuk menjalankan web ini. Setelahnya klik enter. Selanjutnya untuk membuat pesan baru klik pip. View next. Oke, kita coba pop. Oke, sub. Oke, sudah. Lalu untuk finish, kita sebagai user student pada mesin workstation kita diminta untuk menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Tapi sebenarnya labnya sudah selesai. Tapi ya sudah. Tekan Y sambil perintah tersebut atau jalankan perintah ini. Baik, kita pergi ke terminal. Oh ya, sebelumnya kita perlu cek dulu apa namanya di terminal yang pertama. Baik, 13 spacing 0 volume, berarti 13 yang sudah diselesaikan lalu 0 yang belum diselesaikan. Kita bisa saja klik Y jika prosesnya cepat. Baik, kita coba klik Y. Kalian bisa salurkan ini ke terminal yang kedua tadi, ke terminal baru tadi, kalau misalnya proses ini belum selesai. Atau kalau mau cepat silahkan klik Y, karena di terminal ini langsung menjalankan perintah yang ini. Baik, di sini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti langkah-langkah pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata dan tidak saya sadari. Terima kasih dan sampai jumpa.